Pemirsa, video pendek Presiden Prabowo Subianto yang diputar sebelum penayangan film di bioskop menuai polemik. Video singkat berisi capaian program pemerintah itu dinilai salah tempat. Namun Istana menyebut penayangan video adalah hal wajar selama mengikuti aturan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus jawab untuk mengulangi hari ini. Penayangan video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai polemik. Video pendek berisi capaian program pemerintah Prabowo Subianto itu ditayangkan sesaat sebelum film dimulai. Beberapa capaian program yang dipamerkan diantaranya program makan bergizi gratis yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Juga soal produksi beras nasional yang mencapai 21 juta ton hingga soal 1.200 ton ekspor jagung. Publik pun menyoroti video Prabowo masuk bioskop. Di akun Instagram catatan film yang diikuti 3 juta followers, warganet ramai-ramai berkomentar. Sebagian mendukung dan sebagian lainnya menolak dan menuding ada propaganda politik pemerintah. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penayangan video program Prabowo di bioskop adalah hal wajar selama mematuhi aturan berlaku dan tidak mengganggu kenyamanan serta keindahan. Pemirsa, petugas damkar dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing-puing sisa ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan. Akibat ledakan ini belasan rumah hancur, 7 orang terluka dan puluhan orang mengungsi. Usai warga membersihkan sisa puing rumah yang hancur akibat ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan, petugas damkar Kota Tangerang Selatan menyemprotkan air ke puing sisa rumah untuk mengurangi debu yang ada di lokasi. 1 unit mobil damkar dikerahkan untuk menyemprotkan lokasi ledakan. Sebelumnya akibat ledakan dahsyat 13 rumah warga rusak, sejumlah warga terluka. 50-an warga terdampak mengungsi di masjid sekitar sementara waktu. Sementara itu polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak. Dan untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kejadian sudah bergabung bersama kita Dilami Aulia. Selamat siang Dilami, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk situasi kini berangsur kondusif di TKP di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, Wiki, saya akan mengajak Anda ya untuk mengeksplor. Ini salah satu rumah yang terkena ledakan, namun memang kerusakannya cukup ringan, Wiki, karena kalau kita lihat ini atapnya yang jebol ya, kemudian ada sejumlah serpihan-serpihan yang mengotori seisi rumah dan juga ada barang-barang yang memang juga terdampak seperti lemari, kemudian sejumlah barang elektronik lainnya. Kalau kita mendengar ya pernyataan dari pihak kepolisian bahwa ledakan ini dipicu oleh akumulasi gas dalam ruang tertutup yang tersambar percikan api. Hal ini juga memang dibuktikan dengan adanya temuan 1 tabung gas 12 kg yang kosong, namun tuas kompor gas ini masih dalam posisi menyala, sehingga pihak polisian memang menduga inilah faktor dari ledakan yang terjadi di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan ini, Wiki. Nah, Wiki, selain rumah ini ada juga ada 4 rumah ya, terutama yang memang sangat parah rusaknya sampai hanya menyisakan puing-puing saja, Wiki. Ini di sebelah kiri saya ini merupakan rumah yang memang luluh lantah begitu ya akibat ledakan tabung gas memang yang terjadi di sini. Bahkan dari pagi hari sejumlah masyarakat didampingi oleh pemerintah setempat melakukan pembersihan sisa puing-puing daripada bangunan, dan ini juga cukup berbahaya ya, Wiki, ya, karena puing-puingnya ini sangat rapuh sehingga hanya dari pihak masyarakat terutama laki-laki begitu ya yang membawa sejumlah alat sederhana seperti sekop dan juga garpu yang digunakan untuk membobok bangunan ini. Dari pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan juga kedepannya
ini akan melakukan rekonstruksi rumah kepada para korban terdampak. Namun kalau bisa saya ceritakan saat ini Wiki, sejumlah masyarakat atau ada 16 kakak dengan 54 jiwa memang kemarin sempat diungsikan. Namun pada hari ini sudah diberikan rumah kontrakan sementara demi menunjang keamanan mereka. Kemudian ada 7 orang yang luka-luka juga Wiki ya, yang memang masih dilakukan perawatan intensif di rumah sakit terdekat dari TKP. Nah, tadi kalau kita melihat ya, sejumlah masyarakat juga berusaha untuk mengamankan beberapa barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Terutama ada elektronik, ada seperti meja, lemari, dan juga kulkas. Kita sama-sama berharap ya semoga rekonstruksi ini akan terus berjalan, kemudian warga bisa kembali melakukan aktivitasnya secara normal. Kembali ke Wiki. Baik, Dilami, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, rumah kontrakan yang dijadikan gudang penampungan motor curian digerebek polisi di Matraman, Jakarta Timur. Selain 12 motor curian dan 5 pelaku, polisi juga turut mengamankan senjata api yang digunakan untuk aksi pencurian. Jakarta Timur. Penggerebekan dilakukan unit Ranmor Polres Metro Jakarta Timur di rumah kontrakan Jalan Asem Gede, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Polisi menemukan 12 motor hasil curian. 5 pelaku tak berkutik saat polisi mengamankan lokasi serta menyita motor hasil curian. Senjata api yang digunakan para pelaku diamankan polisi yang digunakan pelaku saat beraksi. Hasil pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan. Saat dilakukan pelacakan oleh polisi, motor curian tersimpan di dalam rumah kontrakan. Warga sekitar mengaku tidak mengetahui rumah yang berada di tengah permukiman dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Tersangka dan barang bukti sepeda motor kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pencurian motor mahasiswa saat aksi demo diungkap polisi setelah korban menemukan helmnya dijual di marketplace. Komplotan pelaku itu digerebek polisi di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebuah kamar kontrakan di kawasan Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat digeledah polisi. Polisi meringkus 3 pelaku curanmor yang beraksi di sekitaran gedung DPR RI saat aksi unjuk rasa mahasiswa pada akhir Agustus lalu. Aksi pencurian terjadi saat korban dan teman-temannya sesama mahasiswa akan menggelar unjuk rasa dengan berjalan kaki terlebih dahulu dari Jalan Gerbang Pemuda menuju gedung DPR RI. Usai berdemo, korban yang berencana akan kembali pulang ke rumah mendapati sepeda motor beserta helm yang diparkir di bahu jalan telah raib. Sempat membuat laporan ke polisi usai kejadian, korban akhirnya mengenali helm miliknya ketika sedang dipasarkan pelaku melalui marketplace. Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli kemudian memancing pelaku agar mau bertransaksi secara langsung di rumah kontrakannya. Namun sepeda motor korban telah dijual kepada seorang penadah di wilayah Banten. Ketiga tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.